Yesus, kami percaya mujizat-Mu masih sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami datang mengampiri tahta kudus-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami, supaya ibadah sore hari ini bukan ibadah biasa-biasa, melainkan ibadah yang luar biasa. Karena Engkau melawat kami, menjamah kami, memberkati kami, dan kami pulang bawa kemenangan untuk Tuhan Yesus. Kami mau menyediakan hati dan membuka hati, menyediakan telinga. Berfirmanlah. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu itu yang menyegarkan setiap jiwa kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman, terlebih lagi melakukan firman, mari semua mantap katakan, amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus saya bisa di Jombang, di tempatnya Pak Yohanes dan Ibu, berserta jemaat di tempat ini. Shalom semuanya, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Khairul Anwar. Kalau namanya aja Khairul Anwar itu bukan orang Kristen. Tapi bukan saya yang memilih menjadi orang Kristen, tapi saya dipilih menjadi orang Kristen, bukan agama Kristen. Amin. Agama Kristen dengan orang Kristen beda. Orang beragama Kristen tahu firman tapi gak melakukan firman. Tapi orang Kristen tahu firman, hidupnya pasti sesuai dengan firman. Karena apa? Niru gaya hidup Yesus. Boleh dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini ayat mas saya jadi orang Kristen. Saya bangga jadi orang Kristen. Saya lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Dari hari ke sehari saya itu miliki rasa jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Bukan cinta. Beda cinta dengan jatuh cinta. Kalau cinta itu diberkat. Kalau cinta itu maaf, cinta nafsu, cinta harta, cinta kecantikan, cinta paras, kulit putih, kulit hitam, rambut kariting, rambut lurus. Bener apa enggak? Tapi kalau jatuh cinta, gak tahu orang itu gelap, orang itu miskin, cacat. Tapi kalau jatuh cinta, dia tetap jatuh. Dan jatuh cinta itu seperti maaf, tai kucing rasa apa? Berarti pernah Anda, saya nggak pernah. Iya, saya nggak pernah. Ya, jatuh cinta itu kayak saya miliki sekarang ini. Saya lagi jatuh cinta bersama Tuhan Yesus. Saya datang ke sini bersama istri saya satu-satunya. Sekarang satu-satunya, dulu 13. Sayang, I love you. Ya, istri satu-satunya, ini tulang rusuk saya. Kalau 13 dulu, tulang apa? Tulang rusak. Karena ketika saya ngaji, benar-benar kekristenan itu ngaji ya. Ngaji itu apa? Mengenal, membedah. Kristen itu harus jangan kulit aja. Kalau kulit itu Kristen strawberry. Disenggol titik, sudah purih. Disenggol ada masalah titik, sudah minggat. Ada masalah sedikit, sudah enggak tahan. Padahal kekristenan itu tadi lagunya kita dijadikan lebih daripada pemenang. Kalau enggak ada proses, masa bisa menang? Kalau kita enggak bisa bertahan, kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, masa kita bisa menjadi pemenang? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Makanya jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jadi orang Kristen yang luar biasa karena Yesusku itu luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Kristen itu harus kita seperti saya dulu itu belajar jadi penjahat ya. Saya dulu penjahat. Nakal wong nakal, bejat wong bejat, rusak wong rusak. Kenakalan dari A sampai Z, Z sampai A. Itu sudah saya lakukan semua. Dan saya cari ilmu selamat. Ilmu sakti. Supaya tabrakan mobil selamat aja gak apa-apa. Dibaca orang, ditembak orang selamat aja gak apa-apa. Sakti itu selamat. Wah, nyuri mayat, diambil kain mayatnya, diambil terus ditulisin sama tulisan saya dulu, puasa 40 hari ditulisin gini supaya ditembak enggak apa-apa, dibacok enggak apa-apa. Supaya selamat. Tapi suatu saat guru saya ngomong gini, Nger, suatu hari nanti kamu itu akan ketemu gurumu yang sejati ketika umurmu itu 40-an. Dan minta gurumu itu, kamu ilmu selamat dunia akhirat. Selamat dunia apa? Akhirat. Apa itu? Guru saya ngomong gitu. Cari ilmu manunggaling kawula Gusti. Apa? Manunggaling kawula Gusti. Manunggal itu apa? Bersatunya saya dengan Gusti Allah.
Saya pikir saya topo broto kayak mbah-mbah saya dulu supaya enggak kedagingan topo di gua-gua, di hutan-hutan. Gak taunya ketika umur 40-an, saya ini kenal namanya Yesus Kristus. Di firman-Nya dikatakan, kamu tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di Yohanes 15 itu. Bener apa enggak? Keren apa enggak kekristenan? Ketemu, tak pikir manunggaling kawula Gusti itu betapa susahnya saya cari ilmu manunggaling kawula Gusti. Makanya kalau orang Kristen yang benar-benar itu kita mengalami 5 pertumbuhan. Yang pertama bayi rohani, anak rohani, terus dewasa rohani, sahabat Kristus dan mempelai Kristus. Saya mempersiapkan diri saya itu mau jadi mempelai Kristus. Jadi saya itu jaga kekudusan. Bayi sudah pernah dibaptis, anak-anak sudah pernah dulu seneng eker-ekeran. Oh, tekku bener, punyaku ini bener, punyaku itu jalan keselamatan. Dulu itu kayak yang di YouTube, kayak yang di Facebook itu teman-teman saya suka, wah punya saya yang paling benar. Karena anak-anak, bener apa enggak? Anak-anak seneng apa? Pamer, punya mainan baru. Kayak saya dulu punya mainan baru ya gitu. Wah aku ketemu ini. Wah semua saya labraki semua. Tapi ketika dewasa kita nggak perlu. Bener apa enggak? Melakukan aja orang lain sudah tahu. Ini yang sekarang saya lakukan. Melakukan aja sampai orang-orang, itu loh, tembel. Saya dipanggil tembel. Di Malang itu tembel. Tembel edan. Itu tembel. Jadi orang Kristen beda. Memang harus kita itu beda dengan dunia itu. Yang dulu saya beda dengan orang-orang lain, sekarang beda dengan orang-orang lain lagi. Kekristenan keren, makanya ngaji yang benar. Kalau sudah dewasa, sahabat Kristus, kita jadi sahabatnya. Wah, sahabat itu rela mati buat sahabatnya. Saya pernah punya sahabat begini. Habis saya berantem, teman saya masuk penjara, itu saya loncat di wowong, gentengnya saya buka. Cepetan metuor ini. Aku tidak takut nyawanya, memberikan nyawanya untuk orang lain, untuk sahabatnya. Yesus itu sahabat kita. Kau sahabatku, kan gitu lagunya ya. Memberikan nyawanya. Siapa hari ini yang mau nyawanya dikasihkan Tuhan Yesus, angkat tangan hari ini? Loh kan nggak ada toh. Memang kan ini Kristennya berarti masih kulit. Padahal kita harus kulit, daging, tulang, sumsum, darah menyatu. Gitu katanya hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Bener apa enggak? Lu kok gak sih ngomong wedi abe. Iya. Kalau saya dulu jadi bajingan itu penjahat wani mati. Apalagi sekarang menjadi pengikut Kristus. Ada ayatnya loh itu. Hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Keren apa enggak? Siapa yang hari ini mau mati untuk Tuhan Yesus? Angkat tangan. Loh, ngomong keren tapi gak ada yang angkat tangan gitu. Iya toh. Ayo kita jadi orang Kristen yang militan, yang radikal. Yang militan, yang radikal. Lihat akhir-akhir ini, sekarang udah akhir zaman. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi, kalian tidak masuk kerajaan surga. Cuman rutinitas minggu ke gereja, di minggu haleluya, Senin sampai Sabtu, haleluya. Ayo, kita manunggaling kawula Gusti ini. Perjalanan hidup saya Kristen itu mulai 2008 sampai sekarang. Saya baru jadi Kristen, istri saya baru 5 tahun, 6 tahun mungkin jadi Kristen. Saya punya pondasi Kristen itu. Yang satu amanat agung, yang satu perintah agung. Perintahnya apa? Tinggallah kamu di dalam aku. Itu selalu yang saya ingat-ingat. Dan aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amanat agung apa? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saya nggak ada nganggurnya. Terus move terus. Kekristenan itu move terus, bukan stagnan, diem gini. Kalau ditanya gimana kabarnya? Ya begini-begini aja. Kasihan Yesus yang kemarin kita rayakan di kayu salib, dia ngomong sudah selesai. Kasihan. Berarti dia gagal misinya ke dunia kalau kita ini nggak bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Kok nggak ada yang amin ya? Ada orang di sini tercengang semua. Ini ayat emas saya, makanya saya on fire terus. Pak, Bapak kok gak pernah capek? Ya sebetulnya kalau tubuh ya capek. Tapi saya begitu doang sana. Tahun ini saya tidak agendakan untuk tahun-tahun ke depan enggak. Tuhan ngomong diem kamu.
Jadi dadaan saya undang ini dadaan karena apa? Saya sudah keliling dulu di jadwal tahunan. Sekarang dadaan terus. Dadaan itu tambah saya terkaget-kaget. Saya masuk gereja kecil-kecil, waduh. Hati saya itu tergores-gores. Orang nggak ngerti kekristenan itu dengan yang benar. Makanya kekristenan itu ngaji yang benar. Ngaji itu apa sih? Mengkaji, mengenal. Kalau tidak mengenal dengan benar, firman Tuhan mengatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ayo kita mengenal benar-benar. Jangan cuma kenal kulit aja, daging, tulang, sumsum, darah. Itu kita harus di dalamnya. Kalau kita sudah tahu dalamnya Alkitab, dalamnya kekristenan, kita ini sangat-sangat amat sangat jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Istri saya ini dulu yang tidak ngerti apa-apa, sekarang pagi siang sore belajar susu yang murni, yaitu dalam firman Tuhan dididik. Waduh, keren. Tuhan Yesus itu keren. Kok nggak ada yang amin? Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ngantuk? Anda ngantuk? Enggak. Oke, ini ayat emas saya. Saya bangga karena saya menemukan ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, Khairul Anwar, tembel, kon itu dipilih Tuhan Yesus, saya perkatakan diri. Kemarin ada orang WA saya, Pak terima kasih doanya Pak, saya sudah terpilih menjadi RT 3 periode. Pak terima kasih Pak, saya didoakan terpilih menjadi apa? Kepala desa 2 kali Pak, 2 periode. Loh dipilih jadi RT apa kepala desa itu loh banggane minta ampun. Tapi orang Kristen nggak tahu kalau dipilih Tuhan Yesus menjadi terang dan garam dunia itu kok gak seneng. Loh kok gak ono sing ngamin meneh. Anda percaya nggak kalau Anda dipilih menjadi terang dan garam dunia? Tuhan Yesus itu punya rencana yang luar biasa dalam hidup Anda. Kenapa Anda dilahirkan di Jombang, kok gak di Amerika? Makanya ketika saya disuruh ke Malang, ketika saya hari ke sehari, saya itu lihat Yesus. Wih Yesus, engkau keren. Doa saya cuman I love you. Siapa saya yang bejat rusak, dipilih Tuhan Yesus menjadi terang dan garam. Coba Anda baca ya, ayat ini Anda baca, tetapi kamulah diganti, tetapi sayalah, diganti akulah. Ayo suara yang keras, suara Jombang. 1, 2, 3. Amin. Katakan kiri kanan, saya dipilih Tuhan Yesus. Bangga apa enggak dipilih Tuhan Yesus? Maka nih pulang dari tempat ini Anda harus bangga. Bener-bener ngaji, bener-bener. Ojo jadi wong Kristen melempem. You understand melempem? Kriuk-kriuk enggak. Seger-seger enggak melempem. Kalau suam-suam kuku nanti Anda dimuntahkan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Wow Tuhan, aku dipilih menjadi umat kepunyaanmu, dipilih menjadi terang dan garam, dipilih menjadi imam panutan contoh teladan, imamat yang rajani. Imam panutan contoh teladan yang rajani. Loh, kita ini anak raja, pewaris nanti kerajaan surga. Loh, kalau rajanya nggak pernah perang, rajanya ototnya nggak digunakan. Maaf, kekristenan kita harus punya 3 peran. Yang pertama, petani, olahragawan, dan prajurit. Olahraga, kalau nggak pernah olahraga, ototnya nggak dilatih, bisa jadi juara apa enggak? Petani, kalau males, nggak nyangkul pagi, nggak pergi, nggak mupuk, nggak ngasih air, bisa panen apa enggak? Prajurit, kalau nggak berlatih, nembak, atau pakai persenjataan lengkap, kalau disuruh, engko ae, nanti aja. Kira-kira diapain sama komandannya?
Ya dikeluarin, gak bakalan masuk surga. Makanya kita ini laskar-laskar Kristus, prajurit-prajurit Kristus, siap nggak siap itu harus siap. Siapa yang hari ini siap mati untuk Tuhan Yesus? Angkat tangan. Wah sekarang amin. Bukan saya toh nyuruh amin. Saya apa amin? Saya apa amin? Ini loh, kalau ini aku Tuhan, utuslah siapa? Aku apa dia? Orang Kristen bilang, ini aku Tuhan, utuslah dia. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Kita ini dipilih, kita ini bahkan boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Hari ini Tuhan Yesus percayakan apa? Tanah untuk bangun sekolahan, untuk bangun ini. Saya enggak bangun gereja, bangun yayasan, sekolahan, rumah sakit. Mam Yeja sudah ke sana, sudah berdoa di sana, dan saya mau bikin nanti sekolah anak-anak yang militan, yang radikal. Maksudnya militan radikal itu bukan untuk bom bunuh diri, bukan. Militan radikal yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Generasi muda yang jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Raja punya kuasa, saya ini punya. Makanya di rumah saya itu banyak tamu. Saya batasin tamunya itu hari Rabu sekarang. Sakit kanker, sakit apa, doain dalam nama Yesus sembuh. Gitu aja sembuh. Karena kita punya kuasa. Supaya kuasa itu terjadi, bangsa yang kudus ini kita aplikasikan. Orang Kristen itu harus kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Tuhan. Bangsa yang kudus, makanya orang Kristen itu kudu jahat dan jamu, suka jamu dan jahat, itu orang militan. Kok nggak ada yang amin? Jamu itu jaga mulut, katakan kiri kananmu, ngerti? Jamu itu jaga, jahat itu jaga hati. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena firman itu ada di mulut dan di hati kita. Perkatakan firman, firman itu ya dan amin. Bukan mudah-mudahan, itu pasti. Amin. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini semua umat kepunyaannya. Pasti kita dipelihara. Kita disertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan bingung apa yang kamu makan, kamu pakai. Karena kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Semua itu dicari. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yesus. Kalau kita sudah mengenal, kemana kita pergi, berkat itu diperintahkan. Jangan cari berkat, jangan cari mujizat. Saya itu nggak cari berkat, berkat itu sampai dikirim-kirim. Kalau saya mau, waduh saya sugih, tapi like sugih nanti saya lali. Lebih baik saya jadi orang Kristen itu terima kasih, terima kasih. Beri terima kasih, terima kasih. Ini tadi barusan ada yang ngurus visa, saya dilihat, lupa uangnya kok habis terus. Lebih memang, kalau saya numpuk harta, gak bisa terima kasih. Kekristenan itu terima kasih, terima kasih. Supaya saya sehat, kalau terima kasih, nanti jadi sakit penyakit. Karena saya punya visi misi gini, jadi orang Kristen. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Saya sama istri saya dulu perjanjian kalau nikah, yang kamu nikah dengan aku ini terima kasih loh. Nggak ngumpulin harta. Anak-anak saya juga tak gitu. Nak, Daddy nggak ngasih kamu harta nak. Warisan yang abadi itu firman Tuhan. Bacaan, anak saya yang SD kelas 6 sama SMP kelas 2. Yang laki kelas 6 SD, yang perempuan kelas 6. Itu 1 tahun baca Alkitab sudah 3 kali khatam yang perempuan. Yang laki-laki 4 kali khatam. Itu warisan saya. Ngerti nggak ngerti baca nak. Tapi ya puji Tuhan, hari ini anak saya di sekolahan nilainya 90,7,8. Yesusku itu luar biasa. Saya mau didik anak saya bukan dengan gadget, dengan HP, didik anak saya dengan Alkitab. Karena bapaknya merasa terlambat, bian. Kok gak jadi Kristen, bian-bian sih, jadi orang Kristen itu enak. Saya dari orang Kristen 2008, dan anak-anak saya, istri saya ini kalau didik ngajari, kayak pondok pesantren.
Pagi, siang, sore, malam, sampai doa ibadah 5 kali. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa karena ngomong Yesusku itu luar biasa. Karena saya umat kepunyaannya Allah sendiri. Saya tidak pernah khawatir apa yang saya makan, pakai, saya tempati, tidak. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gaya hidup orang Kristen itu menjadi saksi Kristus. Amin. Kemana-mana sekarang ya, kayak kemarin dari Surabaya gitu, saya makan, ada orang Ambon ngomong, Pak Khairul ya? Iya Pak, saya lihat kesaksian Bapak di YouTube Daniel Mananta dan kesaksian Bapak itu saya menangis terus. Pak, itu Tuhan Yesus yang luar biasa yang membuat sampai nangis, bukan saya. Siapa saya yang dulu nakal kecil ini dibuang oleh orang tua saya. Saya ini orang buangan, orang bejat, orang rusak. Umur 8 bulan dibuang oleh orang tua saya. Sampai hari ini saya tidak pernah ketemu dengan ibu saya kandung yang namanya Juaria Lubis. Dulu saya cari, mau saya bunuh. Tapi ya kalau ketemu sekarang itu saya cuci kakinya, saya cium kakinya, saya bersyukur melalui saya dibuang, saya menemukan emas permata yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang tak nilainya itu yang luar biasa. Amin. Saya kecewa dengan ibu angkat saya ini, karena saya itu sering dikasih uang tapi tidak pernah dipeluk, dikasih kasih sayang. Walaupun orang Malang ngomong di Bandulan, saya cukup orang kaya katanya. Semua keturutan, semua ada. Di gudang itu isinya duit. Bapak saya kerja kopi, kerja cengkeh, kerja bako. Ibu saya dagang toko yang paling besar di Bandulan. Saya nggak pernah dipeluk, semua masing-masing sibuk. Suatu hari bapak saya selingkuh, saya ketahuan saya ngomong, Bu, bapak tadi sama perempuan kalungnya sama kayak ibu. Wah, saya diajar. Diajar sama sapu korek. Tahu sapu korek? Sapu lidi, nancep di sini, saya lari, saya minggat dari rumah. Setelah saya minggat dari rumah, saya ketemu seorang pelacur. Dan pelacur ngomong, "Napa Rul kok darah semua?" Aku habis digebuin bapak ibuku. Sini, itu bukan bapak ibumu. Bapak ibumu namanya Legimin, dan ibumu namanya Juaria. Itu bukan bapak ibumu. Dari situ langsung saya tarik nafas, nggak nangis. Mati kan. Aku golek gede tak pateni. Nanti kalau besar tak bunuh, lihat. Wah, dari situ saya kecewa, mulai kelas 5 SD. Enggak naik 2 tahun, SMP enggak naik 2 tahun, pindah-pindah sekolah, pindah 7 kali. Sudah tidur di tempatnya pelacuran, sudah ganja, sudah ngerokok, sudah mabuk. Jarang di rumah, jambret, balapan balapan liar. Di sini saya punya teman Ali Peterongan itu. Terus Unyil, Inok, itu semua. Di sini pembalap-pembalap lama itu teman-teman saya. Tahun 80-an ini saya sudah jadi juara nasional. Tahun 87 saya juara Asia motocross. Setiap kali menang duitnya saya pakai judi, mabuk, main perempuan, narkoba, dan jualan narkoba. Dan menginginkan kaya, supaya saya lekas kaya. Firman Tuhan mengatakan apa? Kalau orang kepingin lekas kaya mendatangkan hukuman. Tapi kalau orang dapat dipercaya banyak menerima berkat. Akhirnya saya dipenjara. Di penjara saya pakai kopiah putih. Dulu saya jadi imam hari Jumat. Tapi sekarang dipilih Tuhan Yesus untuk jadi imam hari Minggu. Seperti ini. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jumat kematian Tuhan Yesus, Minggu kebangkitan, hidup bersama Yesus. Makanya hidupku sekarang bagi Kristus Yesus. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Di dalam penjara saya kumpul penjahat, bukan kumpul pendeta. Di dalam penjara saya bisa ngeracik narkoba. Makanya satu orang di penjara, kalau sudah residivis, itu otaknya ini orang 3 pasar itu pakai semua. Akalnya akeh. Sekolah di penjara itu ilmunya banyak. Begitu keluar dari penjara, ilmunya banyak kayak hantu. Lihat, kehilangan kemuliaan Allah. Suatu hari saya keluar dari penjara, tatuan saya cuma sedikit, saya ditato lagi sama anak buah saya. Saya minta tatuan gambar naga. Ketika saya gambar naga, baru kepalanya saja, anak buah saya datang, "Bos, apa? Anak buahmu ketangkep." "Siapa?" Ini. Langsung, udah selesai cukup. Saya ngambil minuman, saya mabuk. Saya ngambil senjata saya datengin. Saya tembak, bang. Udah, saya pulang. Saya merasa di sini tidak enak. Masa saya mau masuk penjara lagi? Kemarin baru keluar masuk penjara, hidup gak enak. Jadi penjahat itu gak enak.
Walaupun istrinya 13 enggak enak, banyak duitnya enggak enak. Duit enggak bisa dihitung. Kalau anak-anak kirim itu karungan sudah dihitung, sudah bos, udah taruh situ aja. Perempuan apa pokoknya kehidupan yang mewah, tapi enggak ada damai sejahtera di sini. Istri 13 cantik-cantik tidur di istri sini, ada kucing gitu sudah gini, ada suara mobil deng sudah hidupnya enggak enak. Saya ngomong gini, ya Allah, masa aku masuk penjara lagi? Ya Allah, kamu itu ada apa enggak? Kalau ada, bentukmu itu kayak apa? Kalau batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Saya itu baca-baca surat-surat saya dulu. Dan ketika saya baca surat saya dulu, di tengah-tengah itu ada surat yang ngomong gini, Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Itu saya ulang, tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Itu saya wiridkan, ketika saya wiridkan, saya lafalkan itu terus, saya kayak di bawah alam lain. Tembok saya kata terbuka dan saya lihat seorang pakai jubah putih di atas bukit dan dia panggil saya, ikutlah aku. Begitu ngomong ikutlah aku, sekejap dia di samping saya dan dia berkata, ikutlah aku. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang kamu, apa? Sekarang tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus yang kita sembah itu real, ada. Itu nyata. Saya yang ngalami. Tapi hari itu ketika dia berdiri di tempat saya ngomong gini, enggak kamu Yesus Tuhan ini orang Kristen, kan aku sembahyang dengan caraku seperti ini, kenapa kamu yang datang? Dia senyum dan dia katakan, ikutlah aku. Setelah ngomong ikutlah aku, dia pergi. Kekristenan itu enggak dipaksa. Mau enggak ada kerinduan enggak, kita mau enggak membuka hati. Supaya yang kosong itu diisi ini. Ketika ikutlah aku, dia pergi. Setelah pergi saya lipat alat saya, alat doa saya dulu, langsung saya itu telepon anak buah saya. Bro, tolong siapin sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman longelennya 2 pitcher, perempuannya yang cantik-cantik 2. Saya masuk ke diskotik, ngerokok, mulut saya pahit, minum, gak mabuk-mabuk, nyabu, gak on-on, makan ekstasi, gak on-on, megang-megang perempuan, gak ada hasrat, gak ada nafsu. Di telinga saya cuma dengar suara terus, ikutlah aku, ikutlah aku. Ini terngiang-ngiang, ikutlah aku, akhirnya saya pulang. Ketika saya pulang ketemu perempuan ini, saya godain. Kamu kemana? Mau kemana kok cantik? Mau ke gereja Pak. Push, mau ke gereja. Ya sore gini. Tapi hari Jumat waktu itu. Mau ke gereja, oh ya silakan C. Orang ini lagi makan, saya liatin. Saya di ruangan saya lihat, orang ini kok cantik banget ya. Tiba-tiba di belakang tembok saya ada suara, tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia. Wih, tembokku bisa ngomong. Ngombene mambengi mabuke saiki. Nyabunya tadi malam, onnya sekarang. Saya ngambil koran, saya hitung 1, 2, 3. Enggak, suara yang sama. Tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia. Saya datengin perempuan ini. C, mau ke gereja ya? Iya. Boleh saya tanya sebentar C? Boleh Pak. C, kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya. Saya Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus, itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Kapan? Saat ini. Mau. Akhirnya saya pergi ke gereja. Boleh nggak kalau ke gereja dalam seperti ini? Nanti ketawa semua. Nanti tak baptis kalau ketawa. Tak baptis 20 menit katanya. Iya. Jangan diketawain. Jangan lihat casingnya kayak Nokia jadul 3310. Tapi mesinnya ini Android. iOS. Bener apa enggak? Tuhan gak lihat casing, lihat hati. Yang hari itu saya butuh bener-bener hati Tuhan. Akhirnya saya masuk seperti Asar tadi itu, yang lemah lembut, yang siume, tahu siume? Senyum menawan. Shalom. Saya disambut Asar yang luar biasa. Shalom. Saya dipeluk sama Cece, ini namanya Nona. Sama Nona ini saya dipeluk. Kenalin, ini keluarga kita yang baru. Wah enak ya, wong Kristen aku dianggap keluarga ya. C, kamu kok wapi temen? C, kamu minta apa tak kasih?
Enggak, Pak. Di Malang itu banyak orang yang takut sama saya. Kalau saya keluar dari penjara, tembel metu penjara, omahe dikunci kabeh. Saya nggak punya saudara-saudara dari asri, saya nggak punya. Jadi kalau orang saya keluar dari penjara, wedi kabeh. Lah ini dipeluk, di gereja dipeluk, kenalin ini keluarga kita yang baru. C, kamu kok apik temen sih, C. Rasanya apa yang diminta CC itu saya kasihkan walaupun nyawa saya. Kenalin ini Pak Khairul. Oh iya, shalom Pak Khairul. Shalom itu saya nggak ngerti. Pertama dengar kata-kata shalom, saya sing kurang ajar, bejat, tukang ngantemi wong, hati saya selalu panas terus. Karena saya pakai ilmu dulu itu kan panas. Kalau habis pakai ilmu coba berantem bacoan, mobil malak-malik gak karu-karuan dan kepingin bunuh diri, gak mati-mati. Kenapa? Tuhan punya rencana dalam hidup saya, bukan kematian. Hidup kekal bersama Dia. Amin. Itu rencananya itu dahsyat luar biasa. Begitu saya, shalom itu apa, C? Shalom itu artinya damai sejahtera, Pak. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oh, silakan masuk, Pak. CC-nya lagi ngomong-ngomong, saya disuruh masuk. Masuk aja langsung nyelonong aja duduk di sebelah Pak Pendeta. Loh, kalau orang mau bertobat itu kan duduknya di paling depan. Wah, akhirnya duduk paling depan, Pak Pendetanya kena angin. Terus pas doa gini melek, lihat kayak hantu, dia langsung menjamkan mata lagi. Nah, ini gondrong dulu pakai suka hitam-hitam. Di sini bawa senjata. Begitu masuk, itu kan badannya besar dulu. Suka fitness, suka berantem. Duduk di sampingnya ya, dipikir ya mungkin pendeta jangan-jangan gitu ya doanya pendeta itu ya. Begitu ada puji-pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Saya langsung nangis, air mata saya meleleh, walaupun sangar kayak gini. Malam hari itu dijamah Tuhan, hatinya dilembutkan oleh Tuhan Yesus. Saya nangis kayak Tweety. Nangis saya, air mata saya jatuh, saya sujud. Bapak, enak ya wong Kristen itu kalau manggil Tuhan nih Bapak. Bapak, aku lama gak punya Bapak. Aku kepingin punya Bapak sepertimu. Bapak, ubahan hidupku. Aku mau hati yang itu Bapak. Aku mau. Saya nangis terus. Ketika saya nangis, Pak Gembalanya naik firman Tuhan. Dan firmannya itu pas 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dada saya ini kan dihukum. Bapak, kalau gitu aku ini bait Allah. Iya, kamu bait Allah. Ini langsung connect komunikasi. Bapak, kalau gitu aku tatoan ini salah, ngerusak bait Allah, merajam tubuh. Ngerokok salah, nyabu salah, berzina salah. Loh, dulu aku sudah bantu A, B, C, D, E, F, aku sudah seringnya salah semua. Terus yang benar bagaimana? Yang benar ikutlah aku. Bapak, gimana caranya ikut engkau? Aku nggak tahu. Nangis saya itu, kayak anak kecil nangis gerugu. Setelah selesai firman, saya didoakan hamba Tuhan ini namanya Pak Acong. Doanya itu pas sesuai dengan keinginan saya, bahwa saya ini kepingin tobat nasuha. Begitu tumpangi tangan tobat nasuha, Bapak ini anakmu datang kepadamu akan memberikan dirinya untuk engkau. Wah, saya nangis tambah. Selesai didoakan itu, saya ngomong gini, orang ini kok tahu ya, aku kepingin ngomong doa seperti wong Kristen tapi saya nggak bisa. Di hati saya diwakili orang ini, wah saya tambah nangis. Selesai didoakan ada puji-pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Langsung saya berdiri, saya teriak, nggak peduli orang kanan kiri saya, nggak peduli pendeta, saya ngomong gini, Tuhan Yesus, kalau memang ada mujizat-Mu itu nyata, ubah hidupku, mulai dari hal yang sepele, rokok, keluar kata-kata kotor, berzina, misuan.
Kan orang Malang suka meso, keluar kata-kata kotor. Uban hidupku, yang malam saya pakai siang, siang saya pakai malam, uban. Ke karaoke, ke diskotik aku capek. Aku kepingin hidup seperti orang-orang biasa itu. Pagi jam 7 kerja, pulang jam 4 kumpul sama anak istri. Dan satu lagi permintaanku Bapak, kalau memang ada mujizat itu nyata. Tadi malam aku habis bunuh orang, gimana caranya aku gak masuk penjara? Aku mau menjadi pengikutmu, aku mau ikut engkau. Pulang dari gereja, sebentar dari parkiran. Saya ditelepon seorang, bro di mana? Denpasar, cepat kamu pulang. Kenapa? Orang yang kamu tembak, tembakanmu meleset dan orangnya gak mati. Puji Tuhan, haleluya. Loh kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin, dipateni. Langsung HP-nya saya matiin, saya ngomong sama perempuannya, C, orang yang aku bunuh tadi malam nggak mati, C, mobilnya lobang semua, C. Pak, Bapak dapat mujizat, Bapak mau ikut saya ke gereja hari Minggu lagi? Mau? Wah, Jumat saya diajak ke gereja, cepat-cepat pulang. Sabtu malam Minggu biasanya saya pergi ke diskotik, ke karaoke. Anak buah saya telepon, bos, ini setorannya gimana? Setoran narkoba apa semua saya ditawarin perempuan saya, hari itu saya nolak semua. Uang setoran narkoba itu banyak. Bos, uangnya ambilin. Saya kayak nggak butuh duit. Ini bos ada cewek cantik PNKB, mau PN. Jadi anak buah saya, bos edan paranoid. Loh, setiap hari berdosa tapi hari itu langsung menolak semua. Saya tidur sebentar bangun, Tidur, jangan sampai telat, jangan sampai telat. Begitu saya mau jemput perempuan ini, saya ditelepon pacar saya. Loh, wis duwe bojo 13 sik duwe. Jare bojoku ngomong apa yang cemilan. Iku 13 lak sing mbok rabi, sing gurung mbok rabi gitu. Itu ada orangnya. Cemilane jeng. Desetnya katanya. Habis itu pacar saya ngomong, "Hai beb, morning. Aku nungguin kamu semalaman, aku sudah on kenceng, aku sudah mabuk. Kenapa kamu nggak datang-datang? Sorry, aku nggak mau datang lagi ke diskotik. Aku sekarang mau ke gereja." Apa? Hei, Ilung, kamu tahu? Kamu bukan orang Kristen. Ya, aku tahu. Kenapa kamu pagi-pagi mau ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja? Enggak, aku nggak mau ngebom gereja. Aku boleh cerita sama kamu. Oke, saya cerita, bla 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 bla. Wow, itu miracle, itu mujizat. Oke, aku tahu itu miracle, itu mujizat. Oke, kamu pulang gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. Oke, nanti jangan marah. Nanti kalau kamu pulang gereja jemputan aku sudah mabuk kenceng, nanti kita bercinta. Saya diajak bercinta dan saya ngomong apa? Oke. Begitu ngomong oke, saya buka celah, iblis masuk. Makanya kalau mau ibadah jangan buka celah. Ini yang saya alami. Doa benar-benar. Jemput perempuan ini pagi, ibadah 6:30 pagi, saya dihadang asarnya lagi. Shalom Pak Khairul, selamat pagi, shalom. Tawar. Nggak kayak kemarin shalom nggak disiram air es adem. Shalom, ya shalom. Pak Khairul silakan duduk di depan lagi. Nggak berani duduk di depan. Karena apa? Kalau orang berdosa berani duduk di depan, duduknya di belakang. Pak maaf bukan sampean, itu saya. Saya duduk di belakang. Pujian penyembahan firman saya nggak dapat apa-apa karena buka celah. Pak gembalanya naik. Doa berkat, ayo kita terima berkat dari surga, kita mengangkat tangan. Saya nggak angkat tangan, saya lipat tangan dan sambil saya ngomong di dalam hati, ayo Pak Pendeta jangan lama-lama kalau doa, aku ditunggu pacarku, sebentar lagi aku mau ketemu pacarku, aku mau bercinta. Di pikiran saya sudah bercinta, sudah dosa. Pak Pendetanya nggak jadi doa berkat, mic-nya ditaruh, jalan ke saya, kletak, saya pikir polisi, saya ngambil senjata saya. Polisi dipegang pundak saya sama kepala saya ditengking. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran zina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati kon, Tuhan Yesus ngerti. Tuhan Yesus itu lihat, dari situ saya bertobat. Selesai ibadah saya samperin pendetanya, Pak Pendeta bener saya banyak isinya, bener saya tadi kepingin pulang mau berzina, hari ini saya putus semua, saya gak mau berdosa, saya mau percaya bertobat, saya mau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu saya dibaptis.
Akhirnya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Akhirnya Minggu 29 Juni 2008, saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Setelah saya keluar dari kolam baptisan itu biar gitu. Saya ngomong, ilmu saya ini rontok keluar dari baptisan ini rontok semua, badan saya kayak kapas, dan saya ngomong, Pak Pendeta, saya ini siapa? Khairul Anwar. Loh Pak Pendeta, saya sekarang menjadi orang Kristen, saya sudah bertobat, sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, terus saya dibaptis. Kan saya sudah jadi orang Kristen. Ya, kenapa Pak? Mbok nama saya diganti, jangan Khairul. Masa ada orang Kristen namanya Khairul Anwar, ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada di depan Anda ini loh. Bagi dia itu tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, akhirnya Pak, Tuhan Yesus gak boleh namanya Pak Khairul diganti. Pak Khairul namanya tetap, nanti Pak Khairul mau dipakai Tuhan. Saya mikir dipakai Tuhan itu apa, nggak ngerti babar belas. Ya Pak, sebelum keluar dari kolam baptisan Bapak berdoa, saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku sudah bertobat sungguh-sungguh dan percaya Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus aku sudah dibaptis. Terus setelah aku dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau Tuhan? Di telinga saya audible, suaranya lembut, tinggalin harta bendamu semua dan perempuan-perempuan itu. Wah enggak ah, masa aku mulai cilik nakal kepingin jadi sugih, jadi bajingan, semua kok sekarang suruh ninggal, enggak. Masa suruh ninggalin perempuan, enggak. Ini bukan Tuhan, pasti bukan Tuhan. Saya bilang 4 hari, 2 hari, saya galau. Terus saya doa lagi, Tuhan Yesus, mbok sing bener po, masa aku suruh ninggalin semua. Akhirnya saya dapat hikmat. Ya ini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Kekristenan itu perubahan hidup, dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang gondrong umur 40 lebih, sekarang yang di depan Anda umurnya 33. Loh, iya. Karena firman-Nya mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wes, dari firman ini langsung tak tinggal geledak semua. Saya pamitin mantan-mantan saya, Beb, Hani, Sweety, Bunda, Mama, Ibu. Sekarang aku menjadi pengikut Kristus, aku sekarang dibaptis. Oh, konedian. Memang kalau menjadi pengikut Kristus diarani edan. Gendeng kamu. Wah, akhirnya saya keluar orang-orang saja. Keluar orang-orang saja, bawa baju satu, kaos satu, celana, sandalan jepit. Minta uang teman saya 100.000 rupiah. Wan, jaluk duit 1.000 terno aku nang teman saya itu orang Jombang sini. Dan sekarang dia sudah percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena istrinya 20 tahun dia sakit, tak sembuh-sembuh, kanker semua, dibelah-belah gini. Hampir setiap minggu dia ke rumah sakit sampai hartanya habis. Terus begitu istri saya ngomong, yang adikmu Ayu itu loh sakit di rumah sakit, gak nyambangi, gak usah disambangi. Teleponan nih, ditelepon, ayo sakit Pak, Kang, ini dokter gini. Udah, sekarang kamu percaya, hari ini kamu bangkit dari tempat tidurmu, kamu disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Ayo cepat kamu pulang ke rumah. Akhirnya pulang ke rumah, akhirnya dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Suami istri, pertama istrinya aja. Istrinya ngomong gini, wes Kang, aku pasrah Kang. Wes baptisan aku Kang, aku tak melu Yesus saya. Begitu ngomong kayak gitu, suaminya gini, Kang, kalau bojoku melok Yesus, aku mati urip ya melok Yesus ambil bojoku. Yesus itu keren. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Akhirnya saya bawa duit 100.000 rupiah minta sama Iwan ini, saya ngomong gini di terminal, Tuhan Yesus, oke, sudah saya tinggal semua. Barang-barang semua sudah nggak ada, yang tinggal nempel di baju saya. Aku tadi minta uang ini, uang yang halal sama Iwan. Aku bawa duit 100.000 rupiah. 100% ikut engkau, hancur apa? Berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Naik bis, supir bisnya kenal semua. Bos, barengan? Iya bareng. Nang di Malang. Ke Malang. 4:30 pagi sampai Malang dan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku sudah di Malang. Apa yang harus aku lakukan di Malang ini? Jual bakso sama Ami. Hei Tuhan, jual bakso. Aku lopan aku wong sugih.
Mosok kon biasa numpak tril, biasa numpak mobil, saiki kon gledek bakso. Nggo gerobake bakso TikTok, harga diriku di mana? Wah enggak, ini bukan Tuhan, masa saya seperti ini. Enggak wis, aku tak pinjem ini, aku tak ini, aku bisa bikin gereja 10 hektar gini bisa wis Tuhan, aku yakin bisa. Tuhan ngomong apa? Tidak. Jual bakso sama mie. Wah nangis. Ketika saya ikut Yesus itu gampang nangis saya itu. Nangis, Tuhan 1.000 mosok iso. Mata saya dituntun ada meja nganggur, kursi nganggur, semua peralatan pinjem. Sendok garpu, wong jualan bakso, TikTok so. Oh bos, nyilih sendok garbune papat, ambil mangkoke papat. Saya pinjemin semua panci. Mbak Ton iki apa? Kompore. Lho iku digawe nyilih diluan nyilih. Kan mereka takut semua toh. Semua peralatan pinjem. Pancinya bukan panci yang besar jualan bakso itu. Panci Jawa yang ngelek ya. Wajahnya jelek. Etalase nih bukan etalase bakso, dari rokok LE kecil. Wah. Saya langsung ke pasar, dituntun Roh Kudus ke pasar. Kamu ke pasar. Ini jelas itu terus kamu ke pasar. Kok Gifong, iki aku duit 100 tolong jualan ajaran jual bakso, beli bakso. Oh gak bisa, bakso kuwi bak gini. Wah, ini jualnya 2,5, kamu jual piro? 200. Wah, gak nutut. Saya pergi ke sana-sana, akhirnya belajar sampai itu loh di Etan Pasar ada orang bikin bakso itu, kamu belajar. Bisa 100.000 jual bakso. Oh Pak, tak atur no. Wah. Nanti gini ya, bikin bakso ini air panas begini, bumbunya begini, catat no, ya lali kabeh. Iya, mau kena narkoba, iya toh. Akhirnya saya pulang biasa nih jadi bandar narkoba, sepatune lincing. Wah, celananya mahal, heme mahal, jami ketap-ketip, ali-aline kanan kiri klap. Sing dipakai iso bukan ratusan lagi melok Tuhan Yesus, sandalan japit, celana gak ganti petang dino, kaos gak ganti, dalemane set A set B dibolak-balik, terus nggawa tas kresek 500-an, keluar daun bawang, daun sawi semua. Harga dirinya ketika ikut Yesus itu saya itu jadi proses paling bawah. Sampai kalau saya teman-teman saya ngomong to liong to, tahu? To liong to, wis datu tertimpa tangga sik diijak-ijak jaran. Wis ndek nisor dhewe itu. Ndak ada yang gubris saya. Jualan bakso dikatai, iku lho tembel biyen sing wong sugih saiki edan dodol bakso di pinggir jalan kota. Tembel edan. Tuhan Yesus aku kan enggak edan ya, aku dodol bakso lah mbok suruh ya. Saya ngomong gitu. Saya bikin pentol nggak bisa bulet-bulet kayak gini, lonjong kayak jambe gitu, kayak apa? Mendol besar kecil goreng sreng gosong nangis saya itu ketika jual. Tuhan Yesus bumbunya emang ya opa lali catatannya hilang, dan saya diajari dalam nama Yesus saya dikatain ngomong edan total bakso nih embong gede itu. Loh, orang lihat kalau sampean ke Malang tanya siapa tembel, wono wakal wong sugih gurung ana wong duwe mobil barang keturutan, tapi saiki gendeng dodol bakso di pinggir embong, ndak punya kursi, ndak punya meja dodol. Bakso rino iki lho tuwa bakso ku enak. Karena waktu saya ngomong bakso ku enak itu tak tiliki dhisik. Pokoknya kamu lho Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Coba ngene, haujek sencimping baksone. Enak edan. Nah, sekarang saya punya bakso mereknya edan. Dan tangan sing gene ngantemi wong nyiksa orang sekarang dirubah menjadi saluran berkat. Masak bakso haujek sencimping enak edan. Mau apa enggak? Lek bakso mama kalah ambil bakso edan. Iya, ya sayang ya. Wah ini langsung dibalik. Saya hari pertama saya dapat duit 28.000. Dapat duit 20, mari ngitung duit karungan gak usah dihitung. Adik saya, istri saya, Mas, Mbak, biyen duit Mas iku nule wakeh ngono gak kena. Tak pikir ATM sing rusak. Ya karena bandar bikin sendiri. Iya toh? Bikin sendiri narkoba. Lah saiki duit 8.000 saya ngomong, Tuhan Yesus ini aku punya duit 28.000, dipakai apa Tuhan Yesus? Disuruh apa? Nang Comboran ke pasar Loak. Tahu pasar Loak Comboran? Itu beli baju yang 10.000 tiga bekas. Tak cuci rinso air panas bisa ganti, puji Tuhan, haleluya. Itu bersyukur saya itu nggak pernah nangis, sudah seneng rasanya ikut Yesus. Masuk nyekel duit 2.000 lempit gini nabung sampai iso tuku kulkas, meja kursi ya, bakso terus.
Firman Tuhan mengatakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Akhirnya dalam 1 tahun saya punya 14 cabang. Orang-orang franchise ke saya. Kalau franchise-nya ini 150 juta. Dan franchise-nya itu bukan untuk memperkaya diri saya sendiri. Saya bangun ini, bangun itu, bantu-bantu gereja yang di pedalaman-pedalaman. Bukan untuk saya. Saya pikir saya mati nggak bawa harta. Di Makassar, di Bali G, di Medan, terus. Tuhan Yesus kita itu keren. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di Balikpapan. Tapi jangan lihat berkatnya aja, yang penting ini loh. Firman ini dilakukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dan firman ini juga penting. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Gaya hidup kita menjadi saksi Kristus. Preman diselamatkan Tuhan, kini jadi pelayan Tuhan. Sekarang tambah ini, dulu masih koran-koran, sekarang di YouTube, waduh. Kemarin malah viral, 3 desa dibaptis. Itu karya Tuhan, bukan karya saya. Saya ngomong sama pendeta yang di sana, Pak, mau jadi gembala di sini? Enggak, aku enggak mau jadi gembala. Jadi gembala itu repot. Wabe wadul sana sini. Bener apa enggak, Pak? Enggak enak, iso lorot jantung jadi gembala itu. Iya, kalau jemaatnya enggak nurut, lorot jantung gembala. Gitu, enggak. Wis enggak, aku tadi penginjilnya dar-der, terserah kon gelem diselametno apa ora. Wis jadi bapak sama ibu, jadi bapak ibuku di sini. Ya, kalau dari bapak ibumu gelem. Tapi begini, nanti Tuhan ini baru ngomong, kamu ngomong gitu, aku mau. Tapi nanti sebentar lagi, kalau desa itu apa? Desa ini, sini. Itu sebentar lagi kalau Tuhan beracara, dia terima Yesus, kamu sanggup apa enggak? Mengembalakan? Oh sanggup pi. Semua sanggup. Oke, begitu sanggup, 2 tahun, langsung kemarin 3 desa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gitu, wah orang ini sudah Kristen. Orang sudah Kristen gimana? Orang Kristen sama orang beragama Kristen beda. Orang beragama Kristen tahu firman, nggak melakukan firman. Orang Kristen tahu firman, melakukan firman. Itu bedanya orang fasik dan orang bijak. Akhirnya kemarin rame, wah, Tuhan Yesus itu keren. Karena ada orang yang mau mati kemarin. Dalam perjalanan, kalau dari desa itu ke kota, itu 4 jam. Orangnya sudah kaku di mobil, kaku semua. Langsung anaknya ketemu saya berhenti waktu itu macet, saya keluar dari mobil, anaknya, Pak Pendeta yang di TV itu ya. Saya diem aja, kenapa Mas? Pak itu tolong ibu saya lagi sakit Pak, ibu saya nangis sana. Oke, jangan panik, oke aku berjalan ke sana. Ibu, kamu bangun, hari ini kamu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hari itu dia bangun dan bangkit, Yesus itu dahsyat. Dari situ, dari mulut ke mulut, akhirnya Pak yang ini minta dibaptis ini. Di rumah saya berjubel-jubel ratusan orang yang datang dari rumah itu. Wah, itu karya Tuhan, bukan saya. Amin. Nah, ini apa judulnya? Mantan penjahat bertato yang bertobat jadi pendeta, lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Loh, kemarin dicalonkan jadi wali kota Malang. Nggak boleh sama istri saya, wis gak usah dicalonkan jadi wali kota Malang, yang kamu kapi wong. Engkau kamu tanda tangan. Oh yo, tanda tangan. Kamu nanti gelangan rolek kanan kiri nanti. Kena OTT nanti. Bener apa enggak? Wes enak jadi anak bapak di surga aja, pelayanan gak ono pensiune. Amin. Nah, makanya I love you. Ya. Ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Ini yang dinamakan mati syahid. Loh, mati itu keuntungan loh kalau di dalam Kristus. Loh, kok gak ada sih ngomong amin ya, Pak? Siapa yang hari ini mau mati bagi Kristus? Loh, ya, ini loh firman-nya. Ini namanya mati syahid. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan ini. Saya ngelayani, diselamatkan untuk diselamatkan untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk memberkati. Kekristenan bukan untuk dilayani tapi kekristenan bukan bos tapi jongos. Duduk bos kekristenan yang turunnya di hotel menanti mentari pagi.
Istri yang masuk ke pedalaman-pedalaman, istri yang dulu itu belum nikah sama saya, wah kulitnya apik, kayak laler menclok, sing roto gitu. Karena dokter kecantikan, dokternya Miracle, dokternya Esther, tapi begitu tak ajain melebu alas, mentu alas kayak gini. Biasanya pakai air itu, airnya waduh kayak air aqua, sekarang adus banyu kali, sing coklat, rasa no enak, saya bilang gitu. Itu sekarang ikut wis dadi ireng. Empartasi. Yang I love you. Loh katanya seorang penolong sepadan, saya pelayanan kemana ikut, ke pedalaman-pedalaman masuk, sikile botel kabeh yang dulu nggak sepatu jenjet kayak gini, sekarang botel kabeh gitu. Ya, cokoti nyamuk kayak ono sunslick. Karena kalau dikasih autan sudah nggak kalau di pedalaman itu sunslick. Gosoki mendel kabeh yang dolan yang bisa mosok ngene dokter kecantikan, tetep dokter kecantikan kamu gak ono pensiun nih. Amin. Siapa yang mau di sini gratis itu mumpung ada dokternya. Kalau mau pasang benang-benang gratis. Iya silakan. Datang ke Malang gratis yuk. Tapi benangi layangan loh. Ya, ini pelayanan ke dalam pedalaman, ndak ono mobil, ndak ono kayak di sini enak, AC, gerejanya besar. Kalau di sana mana Pak? Suku pedalaman. Sana Pak. Masih jauh. So dekat. Kalau ngomong so dekat ini naik gunung turun gunung kayak gini. So dekat. Saya sama orang-orang Manado. Di sini kan nggak ada orang Manado toh. Nggak ada di sini orang Jombang. So dekat. Nyebrang sungai. Masih ada lagi sungainya. 12 kali nih sama Mami aja. 12 kali. Mam, ini sungainya dangkal apa enggak tahu? Pastor tanya aja. Pak, ini dalam apa enggak? Tofor itu segini, gak jero tapi gak mini, ya itu, ini, nah nggawa nih kayak gini keyboard gini, makanya nanti pemain keyboard kapan-kapan melok aku belajar gendong itu, ambil nggawa aki, ya dah nggawa aki ini, nah ini, nah itu tofor. Tapi saya suka cita ketika saya dalam pedalaman, Pak lapar, gak iso nggak soto, gak iso nggak bakso. Kayak tadi pecel rawon ndak ada di sana. Lek lapar ya apa? Pak, ijo ini Pak bisa dimakan. Oh iya, juga ingun. Menisuk bread ijo kabeh wis. Tapi perut saya six pack ke sana. Enggak godek kayak gini, enggak putih kayak gini. Makanya begitu sampai sana makannya pahit, ketemu suku-suku ini dibaptis, yang sakit ini yang lumpuh kakinya keras itu dicelupin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu saya itu langsung gak mau pulang. Lihat saya itu pakai jas terus, pakai batik terus. Saking senengnya wis, aku kepengin dadi wong sing alasan pisan wis melok menyatu dengan alam wis. Ini sama ibu-ibu ini. Bareng makan, tak pikir makannya orang suku-suku sana, enak kuning lodeh, kayak kikil apa? Malam-malam kemarin yang, kuning kayak kikil. Yang ini beneran, iya bener, karena kemarin tak ajak ke Kapuas. Yang ini apa? Wes makan ini gak boleh ditolak ini. Kalau di sini di pedalaman harus dimakan. Begitu dimakan gini, istri saya ngerasain, pahit banget. Umbut sama apa? Rotan muda dimakan. Putrawali kalah pahit. Pahit tapi itu sehat kan? Sehat ini. Ini pelayanan saya di penjara-penjara. Teman-teman saya yang mau dieksekusi mati. Saya kemana-mana pakai kaos ini. Aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Kalau Anda lihat di TikTok saya atau di YouTube lihat saya sering pakai itu. Karena apa? Pakai kaos ini banyak orang yang sudah terima Yesus. Karena apa? Kaos ini kan nginjil loh. Iya, nggak usah ngomong. Saya kemarin pulang dari Israel, di situ banyak yang bareng dari sebelahnya. Saya dari sini, wah masuk pesawat di situ putih semua. Saya pakai hitam, semua dilihat semua. Saya ngomong, lihatan. Loh iya. Akhirnya apa? Dia tanya, Pak bener bisa masuk surga? Oh yakin. Saya yakin. Saya punya keyakinan itu saja. Pasti, jaminan pasti masuk surga. Kalau Anda mau mendapatkan, silakan itu di depan nanti ada. Tinggal sedikit ukurannya, enggak tahu apa ini. Nih. Saya seneng khotbah itu di lapangan bukan di gereja. Kalau di lapangan lihat yang datang. Siti Mudrika. Kalau di sini Ruth.
Maria ya toh Maria. Kalau di luar untung nama saya gak diganti. Coba nama saya diganti Markus Matius yang ada us-usnya gitu. Iya, KKR di lapangan gak yang datang gini. Kanker serviks, kanker payudara, sakit penyakit apa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kamu tumpang tangan atas orang sakit, orang sakit itu akan boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, ini anak-anak yang autis disembuhkan Tuhan Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang datang, lihat, semua saudara-saudara sekitar datang, mereka butuh Yesus, amin. Makanya kita ini terang dan garam dunia, ya ini yang dimaksud terang dan garam dunia. Preman-preman, oh aku nakalan Pak Khairul, ya aku nakalnya nggak ada apa-apanya, udah aku tak tobat, nangis. Ini masih banyak WA, Pak, saya sehari belum makan, Pak, saya ini, Pak, wes gini aja, aku nggak ngasih kamu uang. Kamu datang ke Malang, kamu ikut kerja, bangun yayasan itu jadi kuli atau parkir atau jual bakso. Saya nggak ngajarin orang minta-minta. Orang Kristen nggak boleh minta-minta. Dan saya bikin itu yayasan, saya nggak pernah bikin proposal. Bapakku tahu isi hati saya. Kemana saya pergi? Saya waktu ngecor, Tuhan Yesus itu ngecor segitu banyak, Tuhan Yesus, saya nangis. Tiba-tiba kling, ya masuk sesuai dengan ngecor itu. Yesus itu dahsyat, luar biasa. Karena bukan untuk kepentingan saya pribadi, kepentingan orang banyak. Saya mikirkan orang-orang, bukan mikirkan saya sendiri. Kalau saya mikirkan orang-orang banyak, Yesusku itu mikirkan saya. Saya sama istri saya kadang-kadang sampai lupa. Nggak mikir awake dhewe, anaknya nggak dipikir, orang lain yang dipikir. Ini yang buta melihat, yang kena santet, Ini yang dari Papua. Saya masuk ke dalam Papua, di bandara kalau ada orang sakit, ketika saya didile, saya jalan-jalan sama istri saya, sampai dilihatin kaosnya, lihatin. Kenapa Bu? Gak bisa jalan, sudah lama, 2 tahun Pak, boleh saya berdoa buat Ibu, tapi dalam nama Yesus, boleh. Dalam nama Yesus berdiri dan jalan, Yesusku itu luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini Pak Kiai Haji Arifin. Wong sugih, mulai teko lunga kaji, kena virus, habis. Hartane habis. Begitu didoakan, mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biar keluar penyakit-penyakitnya, dan dia bersaksi, yang menyembuhkan Yesusku luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini, cari orang gila, nggak ada nganggure. Makanya saya sama istri saya nggak ono nganggure, ono wong gendeng apa di rumah dipotongi istri saya gitu, ono arek mari nglairno, nggak ditinggal ibu, ini istri saya mbak umbele apa, aduh istri saya ini, kalau nggak ada Yesus saya nggak mungkin gelem kayak gitu, diopeni, diapa, wong gendeng-gendeng potongi, didusi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus sembuh ikut KKR. Ya, ini pegawai-pegawai saya, kuren saya. Gak usah diinjili, mereka langsung terima. Pi, aku mau ikut Yesus. Pi, aku mau dibaptis. Pi, aku mau dibaptis. Karena apa? Lihat kehidupan saya sama istri saya. Amin. Ini yang ngajari saya pertama. Ini yang preman. Ini teman-teman preman. Ini teman-teman preman. Waktu di Jakarta Arema kemarin ngomong gini, bos, nakalmu mbak aku gak kan opo-opo nih. Kamu bujat rusak kok iso sekarang kamu diem bertobat jadi pendeta ya apa caranya? Gampang. Ya Pak, adus. Apa? Adus tak dusi di kolam baptisan dalam nama Bapa, Putra dan sampai hari ini enggak ngerokok, enggak medok, enggak nyabu. Oleh bojo langsung sa anake pisan bonus. Iya Pak. Ini yang ngajari saya bakso yang pertama. Dulu agama Buddha dan tajak ke gereja pertama celanaan pendek, pakai kolor, terus pakai sandal jepit. Saya duduk di depan, loh bos, aku kok ya, wis menengok lungguh rungokno firman. Begitu duduk, saya khotbah, besok langsung minta dibaptis. Seisi keluarganya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang di perbatasan Malaysia, anak-anak mudanya. Berapa 34 kemarin terima Yesus. Ini teman-teman saya dibaptis semua. Ini suasana di rumah kita. Sampai saya bikin kolam baptisan sendiri. Karena gereja mau baptis segini banyaknya takut di Malang. Takut, setiap hari orang datang.
jilbaban Pak, kanker payudara, kanker ini. Pak, saya mau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat supaya saya dapat mujizat. Akhirnya ya disembuhkan semua. Ini suasana di rumah. Ayat penutup saya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita ini disertai loh. Sampai pada akhir zaman. Kita hidup harus berbuat. Satu orang minimal bawa satu jiwa. Setelah ibadah ini, biar ibadah sore, ibadah di GSPDI Philadelphia, saya berdoa, minggu bisa 5 kali ibadah. Karena ditempatkan ini, berdoalah untuk tempat ini, untuk kota ini. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan Anda juga. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian, boleh? Ya, Mas. Ketika saya pergi, saya ini jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Dan istri saya kalau nggak ikut, saya suruh nyusul. Kalau dia nggak bisa, ada pasien atau tak suruh nyusul. Yang susulan aku di Jambi, yang susulan aku di Medan, yang susulan aku di sini, susulan. Ketika saya pergi nonton TV ini sebelum saya nikah. Saya pulang sampai bulan-bulanan kalau dulu belum nikah. Begitu berangkat pelayanan bisa 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan saya nggak pulang-pulang. Begitu saya pulang, saya nonton TV di TV One. 9 terpidana bandar narkoba nanti malam dieksekusi mati. TV itu saya tumpangi tangan. Tuhan Yesus, ini teman-temanku semua. Tidak layak mereka dihukum mati. Aku aja kamu selamatkan kok. Selamatkan dia. Salah satu teman saya pernah curhat sama saya. Yang 9 itu. Pastor, saya ini kemarin dimintain duit 1 M. Sama yang gini. Saya nggak punya duit, saya dari mana? Saya orang miskin, saya orang... Wah, saya sakit. Tiba-tiba saya disuruh tanda tangan dan saya ini tanda tangan hukuman mati. Wah, hati saya tersayat-sayat. Makanya itu saya nangis. Saya tumpangi tangan, Tuhan, kau selamatkan mereka. Begitu saya tumpangi tangan TV itu, di telinga saya suara Adi belembut. Khairul, kamu sekarang pergi ke Nusa Kambangan. Aku akan menyatakan mujizatku, kemuliaanku di sana. Nanti malam perempuan yang dari Filipina Mary Jane itu tidak jadi dieksekusi mati. Oh ya Tuhan, saya berangkat pakai kaos yang ada tulisannya, aku milih Yesus jaminan pasti masuk surga. Saya ngebut bawa mobil sana, mau lewat Batu, sampai Pendem. Di Pendem Batu ngomong gini setelah Sengkaling, Khairul, anakku bukan lewat sini nak. Lewat mana Bapak? Kamu lewat Surabaya. Gak mungkin lewat Surabaya. Waktu itu belum ada tol. Gak mungkin lewat Surabaya. Kamu ke Surabaya, kamu naik pesawat. Aku sediain kamu tiket pesawat Sriwijaya nomor 4, dudukmu nomor 34D. Sampai tempat duduknya detail. Langsung saya balik puter, saya telepon anak buah saya, teman-teman saya, akhirnya teman saya yang dapat saya tiket. Bro, dapat tiket bro, kamu pakai kaos yang aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Wesen, teman saya namanya Alison. Wesen aku yang, bro tolong check in, dicekin pas 34D, Yesusku itu dahsyat, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setelah saya terbang dari Surabaya langsung sampai Jogja, saya tanya, Mas kalau mau ke Nusa Kambangan naik apa? Jam 6 sore saya sudah di Jogja. Kalau mau ke Nusa Kambangan naik apa? Itu bis efisiensi di depan. Saya jalan tanya, Mbak, kalau mau ke Nusa Kambangan Cilacap berapa? 60 apa 70 apa 80 saya lupa. Sampai sana jam berapa? Nanti berangkat jam 7 setengah 8 Pak. Sampai sana jam 2 setengah 3. Teman saya dieksekusi jam 12 tepat. Saya nggak bisa apa-apa. Kalau saya nggak bisa apa-apa, saya diajari di firman saya selalu angkat tangan. Kalau saya angkat tangan, saya yakin Bapakku di surga itu tahu anaknya butuh uluran tangannya. Begitu saya angkat tangan, dia turun tangan. Saya ngomong, Bapak, aku nggak tahu harus bagaimana. Sekarang 6:30 ini teman-temanku mau dieksekusi mati bagaimana. Tiba-tiba ada sopir datang ke saya, Mas mau kemana? Saya mau ke Nusa Kambangan. Oh itu di terminal bis berikutnya ada gayungan apa-apa, ayo 50.000 mau. Saya naik taksi itu, di dalam taksi itu air mata saya meleleh nangis terus. Karena bayangin teman-teman saya nanti mau dieksekusi mati, mau ditembak. Saya nangis, supir taksinya tanya, Mas kenapa kok sedih banget? Ya teman-temanku nanti malam mau dieksekusi mati. Siapa itu? Yang bandar narkoba, 9 bandar narkoba.
Wah Pak, kalau Bapak naik bis nggak bisa ini, nggak nutut waktunya habis sampai sana pagi. Sama mau charter mobil saya ini, biasanya orang-orang 800.000, sama Mas 600.000 mau saya tawar 400 di telinga saya begitu ngomong, Mas mau, jangan ditawar, iya ya Tuhan nggak ditawar. Dari situ saya belajar sama istri saya, lihat kemana aja, mbok godong Brambang itu saya nggak pernah nawar. Iya, godong Brambang Lombok itu saya nggak pernah nawar. Mas ya tak, kemarin naik 120 sampai 100, dodolnya sambel pancet wis. Karena melok Yesus modal 100.000, nggak bakalan miskin udah. Akhirnya jadi saluran berkat. Ya Pak, oke Pak, saya lapar. Saya mulai pagi belum makan, Pak tolong carikan gudeg jelek-jelekan yang pinggir jalan. Akhirnya gudeg elek-elekan di pinggir rembong, yang makan di situ warung, minum teh hangat, kenyang langsung saya, Pak boleh saya doa untuk Bapak, supirnya tak tumpangi tangan. Roh Kudus ambil alih, pimpin perjalanan ini, dalam nama Yesus. Langsung sampai sana setengah 12. Saya di belakang doa, wah, kayak naik jet coaster, matilah karepmu, sembarang wis karepmu Tuhan Yesus. Pokoknya di pikiran saya gitu wis. Gak ono pikiran wis. Pes. Sampai sana di stop. Polisi tentara pakai senjata lengkap. Selamat malam Pak, izin. Mau kemana Pak? Oh saya hamba Tuhan Pak, saya mau berdoa untuk teman-teman saya yang mau dieksekusi mati. Maaf Pak, tempat ini sudah disterilkan. Bapak enggak boleh masuk. Di sana sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Gak payu. Kartunya gak payu. Kantongi lagi, angkat tangan. Bapak, teman-temanku itu sekarang jam 11:30 saya gak boleh masuk. Aku harus bagaimana? Ini pakai kartu ini gak boleh Tuhan Yesus. Gak dijawab. Tiba-tiba ada suara sepeda motor di lapangan. Teng. Saya lari, saya kejar. Mas, kalau ke Nusa Kambangan apa ada jalan lain? Itu karena mantan loh. Mantan penjahat itu lah selalu ada jalan. Iya, akhirnya saya dikasih tumpangan itu, ayo dianterin orang, 2 orang saya nggak kenal, sepeda motornya nggak tahu mereknya, wajahnya rupanya orang itu juga tahu. Saya digonceng sampai tempat yang gelap-gelap, disuruh turun, habis itu lurus, belok kiri, belok kanan, ayo Mas, videonya ini.
Yesusku itu dahsyat. Mary Jane tidak jadi dieksekusi mati. Detik-detik terakhir itu semua sudah deg-degan kurang 4 menit ya. Ditodong semua. Detik-detik terakhir Tuhan Yesus itu peduli untuk menyelamatkan anaknya. Sampai hari ini Mary Jane masih selamat. Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Langsung saya teriak, haleluya, Tuhan Yesusku luar biasa. Saya teriak-teriak kayak orang gila waktu itu. Kayak saya memimpin perang. Saya ditanya, kamu kok tahu Mary Jane dibebaskan oleh Tuhan Yesus? Saya teriak-teriak gitu. Wartawan dari luar negeri, dalam negeri ngumpul, saya diwawancarai. Kenapa kamu bisa ngomong? Ya, tadi Tuhan Yesus ngomong sama saya di telinga saya. Mary Jane akan dibebaskan, Tuhan Yesus akan menyatakan mujizatnya, kemuliaannya. Wah, ini tahun ini langsung viral. Handphone saya dua-duanya kanan kiri, undangan gini. Sampai diundang ke luar negeri begini. Saya tidak saya terima, saya berdoa. Tuhan Yesus, aku melayani yang di mana? Malam hari itu setelah saya pulang dari sini dikasih sepatu Tuhan Yesus ini. Coklat sepatunya segini. Pergi ke Manado, itu awal saya ke Manado. Saya baru ke Manado tahun itu. Setelah ini, dilawat Tuhan. Saya pikir Manado itu kota Kristen, kota yang bagaimana, wah santri banget. Gak taunya di sana saya lihat orangnya banyak yang minum apa? Tikus. Ya, minum tikus, rokokan, mabuk. Sama-sama saksikan, ini adalah selamat pagi Bapak. Eksekusi ditunda 35 menit. Nama saya Khairul Anwar. Saya dari Malang datang ke sini tadi, saya jam 3 saya dari Malang ke sini. Saya simpati itu teman saya semua yang di dalam yang mau dieksekusi mati. Sebenarnya mereka tidak layak untuk dihukum mati. Koruptor yang dihukum mati. Saya rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Tapi Tuhan kan berikan saya kesempatan dan saya hidup baru. Saya bisa menjadi terang dan kanan. Jangan dibunuh kayak gini, tolong beri kesempatan. Teman-temannya saya ini waktu eksekusi ini 35 menit dia puji-pujian sama orang tua saya. Sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu dengan orang tua saya. Lihat, ini lihat, ini foto saya. Ini Tuhan, ini foto saya. Saya rusaknya orang yang layak juga. Kenapa dia harus susah di sana? Minta saya yang hukum mati dengan mereka cuma kurir. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan di sana itu. Mereka itu seorang sahabat. Saya ingin bertanya kepada Bapak pernah menghuni di Nusa Kambangan? Saya bukan menghuni di sini, tapi teman saya banyak di dalam. Saya di penjara di Loklaru, di Malang. Saya tinggal di Malang. Solidaritas yang Bapak dan teman-teman tadi sampaikan setidaknya menjadi dukungan moral bagi yang akan dieksekusi. Tetapi rencana ini kairosnya mereka yang sudah kenal Tuhan, buat dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak ada takut. Kata teman-teman saya buka borgol saya, bukan tutup mata saya. Kami tidak takut mati karena hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Dan satu teman saya yang belum percaya, cepat mulutmu teriak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar lagi kami mati masuk surga. Cepat, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Selamat malam Indonesia. Saya dulu yang rusak Indonesia juga. Saya yang juga bandar narkoba, saya yang bikin. Ya, tapi karena kasih anugerah dan jamahan Tuhan, hidup saya diubahkan mulai dari hal yang sepele, rokok aja enggak, keluar kata-kata kotor ya. Kalau saya orang Malang misuan, enggak jadi misu. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tolong, yang mau berhenti narkoba, tolong saatnya berhenti. Narkoba enggak ada gunanya. Kalau saya dulu main narkoba, saya itu semi bunuh diri. Kalau dulu saya main narkoba itu semi bunuh diri. Langsung dikecilin mas, dikecilin ya. Begitu teman-teman saya ditembak semua, salah seorang teman saya ini belum percaya Yesus, dia langsung teriak, ya aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ditembak, des, saya itu nangis. Teman-teman saya mati semua, di telinga saya kita tundukkan kepala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tundukkan kepalamu. Anda sudah nonton kesaksian, Anda sudah tahu firman Tuhan. Pulang dari tempat ini, lakukan firman itu.
Kalau Anda yang ada datang dengan sakit penyakit, engkau boleh angkat tangan. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan aku. Tuhan Yesus, tolong jamah aku, lawat aku. Urat aku kasih. Haleluya. Apapun masalahmu, Tuhan Yesus tahu ini proses. Biar proses itu selesai, kamu tidak bisa melakukan sendiri. Angkat tangan. Angkat tangan. Tuhan lihat hatimu. Shikaya apa-apa kata nasi.